Saudara, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Lilin yang dimatikan pada hari ini mengingatkan kita bukan hanya waktu peringatan akan kematian Yesus itu sudah dekat, tetapi juga mengingatkan kita akan seberapa serius kita pada hari ini, 2 minggu yang telah berlalu, mempersiapkan hati kita untuk boleh memperingati, untuk boleh mensyukuri kasih Tuhan lewat karya keselamatan yang Dia kerjakan. Kiranya pada hari ini juga kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati sekali lagi menyambut Jumat Agung dan Paskah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Bapak Ibu, marilah kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biar hati kita selalu diliputi oleh rasa kagum, hormat, kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sungguh indah dan mengasihi kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari kita merenungkan pujian ini. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari bersama-sama kita katakan, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. bersama-sama mari kita nyatakan rasa takjub dan hormat kita kepadanya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
senangkanmu. Hanya itu Inilah kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan. kerinduanku. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkanmu. Amin. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Inilah doa dan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang sangat agung, indah dan mulia di dalam kehidupan kami. Bukakan mata hati kami untuk melihat keagungan dan keindahan-Mu. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu selalu Tuhan. Biarlah Engkau menikmati ibadah yang kami lakukan pada pagi hingga siang hari ini. Yang semuanya hanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Biarlah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu mendengar doa-doa kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Janganlah kau tinggalkanku. Dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil
Saudara, sebuah ayat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22 yang boleh kita imani menjadi tuntunan dan bimbingan kita pada hari ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Saudara, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada. Akui kesalahanmu, kejahatanmu, sikapmu, perkataanmu, tindakanmu yang mungkin dalam keseharian kau dapati itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesamamu, mendukakan hati orang terdekatmu. Berdoalah dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa kami yang bertahta di sorga, ini kami apa adanya. Datang tertunduk malu di hadapan Allah yang Maha Kudus ketika kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Bapak, tidak jarang pikiran kami jahat, perkataan kami, tindakan kami bahkan menyakiti hatimu dan sesama kami. Ada keputusan-keputusan yang kami ambil, yang kami korbankan firman dan iman kami. Dan kami lebih memilih dunia dan kenyamanan dan keamanan. Bapak, hari ini kami datang tertunduk malu, mengakui kesalahan kami, membawa dosa-dosa kami, membawa setiap pelanggaran kami di bawah kaki-Mu, memohon Tuhan, ampuni kami. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Jangan tinggalkan kami sendiri. Tuhan, berikan kami kesempatan. Tuhan, sucikan kami kembali. Tuhan, kuduskan kami kembali. Bangkitkan dan bakar kembali roh kami. Tuhan, kami rindu mau jalan setia mengikut Tuhan. Apapun tantangan yang ada di hadapan kami. Tuhan, kuatkan kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pertobatan, dengan buah-buah yang baik, satu kehidupan yang baru, satu perbuatan, tindakan, perkataan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kerinduan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 65 ayatnya yang keempat. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu, bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya mau mengajak kita semua untuk boleh kasih salam kepada rekan seiman kita di kanan dan kiri. Kita berikan tos, kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat terindah pada hari ini. Kiranya benih firman Tuhan yang boleh ditabur tertanam di dalam hati kita. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Apakah engkau ada di sana ketika Yesus memikul salibnya? Di manakah kita ketika Yesus disiksa dan menderita? Saya sungguh takut dan gemetar membayangkannya. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Hati kami kagum. Kami bersyukur ya Tuhan. Melihat kedalaman dan keagungan cinta kasih-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Orang-orang yang seharusnya patut dimurkai dan dihukum di dalam api penghukuman yang kekal. Tetapi Tuhan kasihi, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Memasuki masa Lent ini, oh Tuhan, kami membutuhkan anugerah Allah. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh merenungkan akan kebesaran, akan keajaiban, akan kedalaman kasih-Mu. Kami boleh merenungkan akan penderitaan dan pengorbanan-Mu bagi kami. Bawalah kami mendekat kepada-Mu ya Tuhan, agar hati kami kian melekat kepada kedalaman cinta kasih-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati dan segarkan setiap jiwa yang sungguh-sungguh merindukan akan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber daripada cinta kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, nats dan tema yang diberikan di Minggu Prapaskah ini, mari saya mengajak kita untuk membaca bagian daripada firman Tuhan
yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 32 sampai pada ayatnya yang ke-44. Nanti sambung lagi saudara ya, nanti ada beberapa ayat 46 kemudian kita baca yang 54. Nah supaya kita lebih semangat saudara, tadi sudah WL begitu baik memimpin hari ini. Mari kita membaca secara bergantian begini ya. Kaum pria yang merasa dirinya pria begitu ya, membaca ayat 32 sambil berdiri begitu ya. Kemudian kaum wanita membaca ayat 33 juga sambil berdiri. Nah kaum pria silakan duduk. Nah duduk berdiri begitu ya, supaya kita lebih semangat membacanya. Baik, kita mulai dari ayatnya yang ke-32. Silakan kaum pria membaca dengan berdiri saudara, dengan suara yang yakin, mantap. 1, 3. Silakan duduk, kaum wanita bersama dengan saya. 1, 3. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Nah ini godaan saudara ya. Sorry. Oke, ya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Bentar ya. 1, 3. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Silakan 43. Bahkan penyamun-penyamun sekarang 54 kita baca bersama-sama sambil berdiri semua membaca ayatnya yang ke-54. 1, 3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Terima kasih, silakan duduk. Lumayan saudara ya, duduk berdiri. Saudara, bulan lalu saudara sekolah Kristen IPK di tempat ini saudara itu mengadakan IPBES saudara 2025, yaitu dengan mengundang beberapa sekolah-sekolah lain. Saudara, mereka mengadakan pertandingan-pertandingan olahraga, kemudian ada perform juga musik, ada dance saudara, dan juga mural saudara. Nah saudara tahu ini, saya tahu ini kebetulan pas anak saya Joe itu menjadi salah satu panitia dari acara tersebut saudara. Jadi berangkat lebih pagi, pulangnya lebih malam, agak petang begitu saudara. Nah yang menarik sekali saudara, setiap kali pulang sekolah sambil lelah anak ini saudara ya, dia cerita dengan begitu antusias. Dia ceritakan saudara bagaimana pertandingan itu berlangsung. Dia ceritakan saudara bagaimana acara-acara perform itu berjalan saudara. Dia katakan, Mami ada penonton yang bersorak-sorak. Ada penonton yang berkomentar keras. Ada yang kayaknya itu mengejek-ngejek. Tapi ada juga yang memberikan aplaus, menyanjung, menyuji. Tapi ada juga penonton itu yang hanya duduk diam. Hanya menonton katanya.
Saudara-saudara, ketika dia cerita, saya juga kadang iseng tanya, bagaimana ya jika mereka itu sendiri terlibat dalam pertandingan itu? Atau mereka itu terlibat di dalam performance itu? Kira-kira apa sih yang mereka lakukan gitu? Tentu pasti berbeda, saudara-saudara. Tentu karena mereka itu harus berjuang. Mereka harus mengeluarkan keringat. Mereka harus bekerja keras. Bahkan saudara, dia cerita temannya itu ada yang sampai terkilir dan lain sebagainya, saudara. Pada waktu bermain dalam pertandingan itu. Berbeda dengan hanya sekedar menonton, saudara. Jadi ada perbedaan yang tajam, saudara, antara orang yang menonton dengan orang yang terlibat di dalam sebuah pertandingan, saudara. Nah, saudara, saat kita memasuki minggu kedua Prapaskah ini, saudara, sesungguhnya ini merupakan sebuah momen yang tepat untuk kita kembali merenungkan tentang penderitaan Kristus dan makna pengorbanannya bagi saya, bagi saudara-saudara. Saudara, masa ini sesungguhnya adalah masa atau momen yang paling tepat untuk kita ini berefleksi dan bertanya pada diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini berada di dalam posisi yang mana? Apakah kita ini hanya menjadi seorang penonton? Ataukah saudara kita turut terlibat merasakan detik-detik kesengsaraan, detik-detik penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib? Di dalam nats yang tadi kita baca, saudara, kita bisa menemukan ada berbagai macam respon orang yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Yang pertama, saudara, kita melihat itu Simon dari Kirene. Saudara, menarik, saudara, Alkitab mencatat di dalam ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, Simon adalah seorang pria yang berasal dari Kirene, di situ dikatakan. Yaitu sebuah kota di Afrika Utara, kalau sekarang itu bagian dari Libya. Nah, saudara, dia itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem sebagai seorang penjara. Nah, sebagai seorang penjara biasa yang datang menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Nah, di dalam perjalanan disitulah, saudara, dia bertemu di dalam sebuah prosesi perjalanan Yesus yang sedang memikul salib menuju Golgota. Saudara, Simon itu bukanlah pengikut Yesus. Bahkan boleh kita katakan dia itu tidak mengenal Yesus dengan baik, saudara. Tetapi, saudara, pada waktu itu dia dipaksa oleh tentara Romawi, saudara, untuk memikul salib Yesus. Karena Yesus sudah terlalu lelah melanjutkan perjalanan setelah dia dipukul dan disiksa. Bapak Ibu, saudara sekalian, masa-masa lain kalau saudara membaca di dalam bagian kitab suci, khususnya dalam bagian kitab Injil, saudara, kita akan menemukan bagaimana tragisnya kisah daripada kesengsaraan dan penderitaan Yesus ini, saudara. Di situ di dalam kitab Injil kita lihat bagaimana pada saat Yesus itu berdoa di Taman Getsemani di malam hari, saudara, sejumlah pasukan itu datang menangkap dia. Kemudian setelah ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di situ dia diintegrasi, di situ dia dihina, saudara-saudara, disiksa, diolok-olok. Kemudian besok paginya Yesus itu dibawa kepada Pontius Pilatus. Setelah dibawa ke Pontius Pilatus tidak berhenti di situ, saudara.
tetapi dibawa lagi kepada Herodes. Diintegrasi, saudara, dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan kemudian dibawa lagi kepada Pontius Pilatus. Itu rentetan saudara-saudara pada malam itu. Malam ditangkap, dibawa ke Kayafas, dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, dibalikan lagi kepada Pilatus. Karena banyak orang yang mau cuci tangan dalam perkara ini. Karena melihat bahwa Yesus itu tidak ada salahnya. Dan Yesus kemudian dicambuk, disiksa, dipukul, saudara-saudara. Bukan hanya penderitaan secara fisik yang dialami oleh Yesus, tetapi jelas, saudara. Ada penderitaan secara psikis, hinaan-hinaan, ejekan-ejekan dan olokan dialami oleh Yesus. Dan itu sangat melelahkan batinnya, melelahkan akan fisiknya. Maka saudara tidak heran jikalau dalam perjalanan Yesus memikul salib itu menuju ke Golgota. Dia lelahnya luar biasa. Fisiknya lelah, saudara-saudara. Psikisnya, batinnya juga lelah. Bukan hanya ditendang, tetapi dihina, diolok, saudara. Dihakimi begitu luar biasanya. Itu yang dialami oleh Yesus, saudara. Maka di dalam ketidakberdayaannya pada waktu itulah, saudara, Simon itu lewat di situ. Dan prajurit-prajurit paksa Simon untuk ikut memikul salib Yesus. Saudara, kata paksa di dalam ayat 32 ini di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, itu mengacu sebuah pengertian bahwa Simon itu disuruh. Ya memang lebih tepatnya dipaksa tanpa pilihan. Tanpa ada pilihan, saudara, untuk membantu memikul salib Yesus. Saudara, hal ini sesungguhnya menunjukkan satu hal, saudara. Simon tidak memilih untuk terlibat, saudara. Tetapi ia dipilih untuk terlibat, saudara. Boleh kita katakan Simon ini adalah gambaran penonton yang dipaksa, saudara, untuk terlibat pada saat itu, saudara. Karena semula mungkin ia hanya sekedar menonton, sedang menyaksikan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun saudara-saudara, atas kedaulatan Allah, kita berpegang pada teologi reform, saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam dunia ini, saudara. Maka ketika Simon itu lewat pun, dan ketika Simon dipaksa oleh prajurit pun, itu adalah atas kedaulatan Allah, saudara. Bagaimana Allah memilih Simon untuk terlibat di dalam kisah bagian ini. Saudara, bagian ini mengingatkan saya dan saudara sesungguhnya bahwa di dalam hidup ini kadangkala kita juga tidak memilih adanya penderitaan itu menerpa hidup kita. Tidak ada di antara kita, saudara, yang memilih berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kesakitan. Tidak ada, saudara. Semua orang kalau boleh, saudara, pasti memilih hidupnya itu tenang-tenang saja. Aman, nyaman, hidup dalam kelancaran. Tidak perlu memikul salib yang berat. Tidak perlu ada beban-beban kehidupan yang menekan, saudara. Kadangkala, bukankah kita itu lebih nyaman dengan pilihan untuk hidup ini senyaman-nyamannya, saudara. Tetapi saudara, jikalau seperti halnya Simon ini, jikalau atas kedaulatan Allah Tuhan izinkan saudara untuk terlibat dengan penderitaan-penderitaan, untuk ikut ambil bagian dengan penderitaan yang Tuhan izinkan, untuk kita ini memikul salib dalam hidup kita. Saudara, bagaimana respon dan reaksi kita? Saudara, yang menarik kadangkala seperti yang dialami oleh Simon. Oh, itu pikiran, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang namanya kebaikan. Tidak ada positifnya kalau kita ini menanggung penderitaan atau memikul salib.
Di awal tadi saya katakan Simon itu bukanlah pengikut Kristus. Bahkan mungkin dia tidak terlalu mengenal siapa itu Kristus Yesus. Tetapi saudara perhatikan Alkitab mencatat dengan dahsyat. Setelah peristiwa momen Simon dari Kirene itu memikul salib Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam tradisi Kristen itu mencatat bahwa anak-anak Simon ini, yaitu yang bernama Alexander dan Rufus, itu dikenal sebagai jemaat atau komunitas gereja mula-mula. Di dalam Markus, saudara, memang di dalam Matius itu tidak dituliskan Simon itu papanya siapa, ayahnya siapa. Tetapi dalam Markus 15 ayat 21, saudara, di situ dikatakan Simon orang Kirene itu adalah ayah dari Alexander dan ayah dari Rufus. Nanti di rumah saudara baca juga ya. Dan kemudian dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayat 13, saudara, Paulus itu memberikan salam kepada seorang yang bernama Rufus, anak daripada Simon ini. Karena dia ini orang pilihan dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang menarik yang perlu menjadi titik penekanan pada saat ini. Saudara-saudara, pengalaman hidup Simon ketika dia memikul salib Yesus, itu membawa sebuah perubahan di dalam hidupnya. Perjumpaannya Simon dengan Tuhan Yesus Kristus dan keterlibatannya dia memikul salib Tuhan membuat Simon mengalami sebuah pertumbuhan dan kedalaman di dalam imannya. Saudara-saudara, dia berkomitmen mengikut Tuhan, bukan hanya untuk dirinya, saudara, tetapi dia juga membawa seluruh keluarganya, anak-anaknya Alexander dan juga Rufus, untuk menjadi orang-orang yang berkomitmen ikut Tuhan seumur hidupnya. Perjumpaan Simon dengan Kristus, keterlibatan Simon memikul salib dengan Kristus, memberikan sebuah perubahan yang dahsyat atas hidupnya. Dan juga memberikan sebuah pertumbuhan iman yang nyata, yang mempengaruhi akan anggota keluarganya. Setelah saya rindu di momen-momen masa-masa prapaskah seperti ini kita boleh mengalami akan perjumpaan kita dengan salib Kristus. Yang mengubah hidup kita dan menumbuhkan iman kita. Masa-masa Lent seperti ini dirancang supaya jemaat itu bukan hanya tahu, oh Yesus menderita bagiku. Dia disalib, dia dihina oleh Pontius Pilatus, oleh Kayafas, oleh Herodes. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Bukan hanya secara knowledge kita mengerti Yesus mengalami hinaan yang dahsyat. Mengalami penderitaan yang luar biasa, bukan hanya sampai batas itu, saudara. Tetapi biarlah kita mengalami satu momen, ada perubahan dan pertumbuhan iman di dalam hidup kita. Dan kita tularkan itu kepada anggota keluarga kita. Kita tularkan perubahan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Adakah masa-masa Lent seperti ini? Keluarga kita juga semakin menyadari dalamnya kasih Tuhan. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara, boleh mengalami juga sebuah perjumpaan dan pertumbuhan imannya dengan Tuhan. Simon lakukan itu, saudara. Ketika dia mulai terlibat di dalam proses penderitaan dan penyaliban Yesus, saudara-saudara, Alkitab mencatat Simon, anak dari ayah daripada Alexander dan Rufus, mengalami sebuah pertumbuhan imannya di dalam Tuhan. Ini apa ya?
Yang kedua, saudara. Saudara, orang banyak. Kita akan melihat bagian yang kedua. Orang banyak, saudara. Peristiwa penyaliban Yesus itu pada umumnya itu menarik kerumunan orang banyak. Nah, saudara, dari kerumunan orang banyak itu ada orang-orang yang sekali lagi tidak mau terlibat tapi dipaksa untuk terlibat atas kedaulatan Allah. Yang kedua, di dalam bacaan tadi, saudara, ada orang-orang yang mungkin cuma ingin tahu, kepo, saudara. Kepo, ada apa rame-rame, kepengen tahu, Yesus ngomongnya anak Allah. Bener gak sih Yesus anak Allah? Bisa gak sih Yesus menyelamatkan dirinya? Dan sebagainya, saudara. Saudara, bukan hanya orang-orang banyak yang mau tahu atau orang-orang yang tidak peduli. Tetapi juga, saudara, ada juga di situ prajurit-prajurit yang ketika Yesus disalibkan itu mulai membuang undi. Di tadi ayat yang kita baca. Untuk membagi baju Yesus, mereka membuang undi, saudara. Nah, para prajurit ini adalah gambaran dari orang-orang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Saudara, kalau kita ini punya sifat gitu ya. Oh, kalau orang lain menderita, saya senang, saya bahagia. Jangan-jangan kita seperti prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus. Prajurit-prajurit itu membuang undi, membagi-bagi pakaian Yesus. Tidak peduli Yesus berdarah-darah, tidak peduli Yesus disalibkan, yang penting mereka happy-happy saja. Gambaran tipe orang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada juga, saudara, dituliskan para imam, para kepala, ahli-ahli Taurat. Saudara. Mereka ini adalah orang yang menghina, mengolok-olok, mereka mengejek, saudara, tentang Yesus. Saudara. Kira-kira Yesus itu seperti apa sih kuasanya? Bagi mereka, saudara, ketika Yesus disalibkan, mereka puas, mereka senang, mereka merasa menang. Karena bagi mereka Yesus itu kalah. Saudara. Jadi bagi orang-orang ini, saudara, salib itu adalah sebuah kekalahan. Salib itu adalah sebuah kegagalan. Salib itu adalah sebuah kebodohan. Saudara. Bahkan bukankah itu yang ditulis oleh Paulus di dalam Korintus. Saudara. Bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, salib bukankah itu kehinaan? Salib itu kebodohan dan salib itu adalah sebuah kekalahan. Setelah orang-orang yang seperti ini menempatkan dirinya, maka dia adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami kedalaman dan keajaiban daripada salib Tuhan yang menyelamatkan. Kalau kita hanya sekedar mencemooh, menghina, menjadi orang yang terus melihat kepada kekalahan dan kelemahan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang mengalami keagungan dan kedalaman daripada kasih Tuhan. Nah, yang jadi titik penekanan sesuai dengan tema yang mau diberikan itu adalah kepala perwira. Yaitu seorang penonton yang tersentuh hatinya dan kemudian mengakui. Dan ayat 54 tadi ditekankan di situ. Setelah mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib, gempa bumi, kegelapan, dan peristiwa-peristiwa ajaib lainnya. Saudara, mereka itu menjadi sangat takut dan kemudian berkata, saudara, kepala perwira ini berkata, sungguh orang ini anak Allah. Saudara, kepala perwira ini adalah seorang Romawi yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Dia adalah seorang kepala perwira yang tugasnya itu mengawasi dan mengeksekusi hukuman mati. Saudara. Boleh dikatakan hati nuraninya itu mungkin sudah tumpul, saudara, di dalam tradisi budaya Romawi yang begitu keras. Mati-mati. Bukankah hukuman salib itu hukuman yang sangat menegangkan, menakutkan, memalukan, saudara.
Maka bagi orang-orang tentara-tentara Romawi, mereka dididik saudara. Menjadi pria-pria yang keras hatinya saudara. Tetapi saudara, ada sesuatu yang menarik ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib saudara. Terjadi satu peristiwa alam yang supranatural saudara. Ada sebuah perubahan atmosfer yang luar biasa di sekitar penyaliban Yesus. Dan peristiwa alam itulah menyentuh hati daripada kepala perwira ini saudara. Dan di dalam ayat 54 dikatakan dia mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Saudara-saudara, pengakuan ini bisa dipahami sebagai pengakuan yang lahir dari pengalaman yang transendental. Saudara. Bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual. Saudara. Meskipun demikian, John Calvin, reformator abad 16 mengatakan, saudara-saudara, bahwa pengakuan daripada kepala perwira ini, saudara, itu belum sepenuhnya membawa kepada sebuah pertobatan yang mendalam. Saudara. Belum. Martin Luther, Matthew Henry juga mempunyai sebuah konsep pandangan yang sama. Nah, ini bisa menjadi topik yang menarik yang boleh dibahas dalam mini seminar, saudara. Pengakuan kepala perwira Romawi ini, saudara. Namun demikian, saudara, di dalam keterbatasan waktu yang mau saya titik sorotkan adalah, saudara, kepala perwira ini mengajarkan kepada kita bahwa pertemuan dengan Kristus yang disalibkan itu, saudara-saudara, bukan hanya menyaksikan penderitaan Kristus yang disalibkan, itu sesungguhnya dapat mengubah hati seseorang, saudara. Di awal tadi saya katakan perwira ini seorang prajurit Romawi yang keras. Di dalam didikan hati nurani yang keras. Tetapi ketika melihat peristiwa Kristus itu disalibkan, Yesus disalibkan. Saudara-saudara, dia mengalami perubahan yang besar atas hidupnya. Maka saudara-saudara, penderitaan dan kematian Yesus, kalau kita lihat, itu menimbulkan berbagai macam reaksi di dalam hati orang dengan sikapnya yang berbeda-beda, bukan? Tadi ada yang hanya melihat, ada yang mengejek, ada yang tidak peduli, ada yang menonton. Ada yang menolak dengan keras. Seperti tua-tua ahli-ahli Taurat dan imam kepala. Tetapi ada juga saudara-saudara yang mau mengakui dan menerimanya, saudara. Dan ini adalah perbedaan yang mencerminkan reaksi manusia ketika berhadapan dengan peristiwa salib. Hari ini saudara kurang lebih ada 150 sampai 200 lah ya kasarannya. Saudara-saudara, kita sama-sama mendengar khotbah tentang peristiwa Yesus disalibkan. Saudara-saudara, kira-kira reaksi kita ini seperti apa? Kita menganggap itu hal yang biasakah? Atau kita hanya merasa kasihankah? Kita tidak peduli itu masa lalu kah? Yang tidak ada relevansinya dengan hidup kita? Ataukah saudara-saudara, kita mau mengakuinya. Dan kita mau mengalami satu perubahan dan pertobatan dalam hidup kita. Saudara, hari ini sekali lagi kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Saudara. Yang pertama, kita ini hanya menonton atau terlibat. Di momen-momen masa lain seperti ini, ketika kita merenungkan masa-masa sengsara Tuhan, apakah kita memposisikan diri seperti seorang penonton yang acuh tak acuh, yang tidak peduli, ya kita tonton sajalah. Kalau ada ibadah-ibadah masa prapaskah atau nanti ibadah Jumat Agung dan kebaktian Paskah, ya kita menempatkan diri hanya sebagai seorang penonton di dalam gereja. Menonton orang yang bermain drama mungkin. Menonton siapa para pelayan ibadahnya. Jasanya ingin tahu semata-mata. Tetapi tidak pernah membuka hati kita
untuk kita mengalami perubahan dan pembaruan daripada Tuhan. John Stott, seorang teolog Kristen termuka, dia berkata, kita semua harus memikul salib kita. Saudara, kita semua harus memikul salib kita sendiri. Saudara. Penderitaan Kristus bukan sesuatu yang hanya bisa kita tonton dari jauh. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalam penderitaannya. Bukan hanya terlibat, tetapi kita hidup dalam ketaatannya. Kita belajar untuk mengakui Yesus itu sebagai anak Allah yang tercermin di dalam seluruh aspek hidup kita. Saudara, terlibat itu seperti apa, saudara? Di dalam masa Lent, saudara, mari kita terlibat di dalam penderitaan Kristus. Kebesaran kasih-Nya. Oleh karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bukankah Dia rela mati di atas kayu salib? Supaya kita ini mengalami anugerah keselamatannya. Oleh sebab itu mari kita hidup sebagai anak Allah. Saudara. Yang hidupnya itu memuliakan Tuhan. Bukan hidupnya itu mempermalukan nama Tuhan kita. Saudara, permisi kita tanya masing-masing. Apakah di dalam hidupmu engkau merasakan ada keterkaitan yang erat penderitaan Kristus di atas Kalvari dalam hidupmu sebagai orang percaya kepada Tuhan? Adakah perubahan, saudara? Adakah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, saudara? Seperti Simon menyaksikan kedekatan dia dengan Tuhan dengan memikul salib. Melibatkan diri dia dengan pengalaman memikul salib Tuhan. Membawa sebuah perubahan yang nyata. Dan dia bagikan itu, dia saksikan itu kepada anak-anaknya Alexander dan Rufus. Setelah keterlibatan di dalam masa-masa kesengsaraan Kristus ini. Mari boleh membawa kita mengalami sebuah pertumbuhan iman kita dan perubahan nyata dalam hidup kita. Jangan terus kita hidup sebagai manusia yang lama, saudara. Yang kesukaannya itu selalu menghina, mencemooh, mengolok-olok. Yang punya kebiasaan itu bersuka cita dan berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Tidak mau peduli dengan penderitaan orang. Tetapi menjadi orang-orang yang mengalami anugerah daripada kuasa salib itu. Setelah salib mengundang kita untuk kita ini mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan daripada Tuhan. Mari di masa Lent ini saya menantang dan mengajak setiap kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai anak Allah. Menyaksikan Dia anak Allah itu di dalam seluruh hidup kita. Setelah penderitaan Kristus bukanlah sesuatu yang hanya bisa kita tonton dari jauh. Tetapi Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara. Untuk kita ini terlibat dalam penderitaannya. Untuk kita hidup dalam ketaatan. Dan untuk kita mengakuinya melalui setiap aspek hidup kita. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu. Mari saudara-saudara kita mengakui akan Kristus anak Allah itu. Yang memimpin dan membimbing setiap aspek hidup kita. Pilihan yang kedua, saudara. Mengejek atau mengakui. Saudara, masa-masa Lent kita dibawa kepada sebuah perenungan kepala perwira yang mengakui sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, kepala perwira ini adalah contoh nyata
bahwa kasih Tuhan itu tidak mengenal batas. Siapapun dia, dari manapun latar belakangnya, saudara, kita ini dipanggil untuk mengakui dan menerima keselamatannya, saudara. Tadi saya katakan kepala perwira ini adalah orang yang bukan agama Yahudi, saudara. Tetapi saudara, ketika dia melihat sebuah fenomena alam yang tidak seperti biasanya, saudara, dan dia menyaksikan pribadi yang disalibkan itu tidak selayaknya pribadi-pribadi lain yang disalibkan. Saudara, kepala perwira ini mengakui, saudara, ketika ada prajurit-prajurit lain yang membuang undi bersenang-senang, saudara, di atas penderitaan orang lain. Tetapi kepala perwira ini merenung, menundukkan kepala dalam-dalam. Dan di satu titik dia mengakui Yesus itu anak Allah ketika dia menyaksikan salibnya. Saudara, salib itu mengundang setiap kita untuk kita membuka hati, betul-betul menyaksikan akan keajaiban daripada salib Tuhan. Salib itu mengubah dunia. Salib itu mengubah hati. Hati saya, hati saudara, hati orang yang mau percaya dan mengaku. Bukan hanya berhenti bahwa salib itu mengubah kita, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi agen perubahan dengan membagikan pesan salib itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, maukah kita dipakai oleh Tuhan di masa-masa Lent ini untuk menjadi agen pembawa perubahan kepada orang-orang di sekitar kita? Bagikan pesan salib itu. Bagikan kedalaman cinta kasih Allah itu. Bagikan, saudara. Deklarasikan, saudara-saudara, mujizat salib itu kepada orang-orang khususnya yang belum mengenalnya. Saudara, maukah spirit ini yang kita harus bawa, saudara? Jikalau beberapa waktu ini kita sudah beribadah di tempat ini, GKY BSD 2, saudara. Dulu ingat sekali pergumulan pertama untuk membangun gereja awal, saudara, kita pikir tanah mana, lokasi mana yang cocok. Di sini, saudara. Lokasinya di sini. Wah, ada Pak Andi, betul. Di sini, ya Pak Andi. Kita tentukan lokasi untuk mendirikan gereja Kristus Yesus Jemaat BSD, saudara. Tetapi Tuhan belum izinkan, saudara-saudara. Tidak bisa membangun di sini. Tetap bangun di sana dan Tuhan bukakan jalan. Sehingga lahan bekas bengkel itu yang kita bongkar menjadi gereja baru. Siapa sangka, saudara, itu peristiwa waktu yang sudah bertahun-tahun lalu, bukan? 2009 saya masuk GKI BSD. Berarti sekarang berapa tahun? Saudara, sudah masuk hitungan tahun. Baru tahun ini Tuhan izinkan kita beribadah walaupun masih pinjam di IPK. Gak ada yang tahu. Dulu itu hanya impian dan keinginan, saudara-saudara. Untuk kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di sini. Boleh beribadah mengalami Tuhan. Dan izinkan tahun ini. Setelah kalau Tuhan sudah membukakan jalan. Maka sekarang tugas siapa? Untuk kita mendeklarasikan ini loh keajaiban Tuhan, saudara. Ini loh kedahsyatan kasih Tuhan. Maka mari kita yang saat ini beribadah di tempat ini, saudara. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengakui bahwa salib itu mengubah dunia, mengubah hatiku. Dan kita rindu orang-orang yang ada di sekitar sini pun boleh mengalami kedalaman dan keajaiban salib Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk itu, saudara.
Saudara-saudara, yang ketiga, kita memilih diam di tempat atau mengambil langkah iman. Saudara, kalau kita hanya diam di tempat, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami keajaiban salib Tuhan. Seperti halnya kepala ahli Taurat, tua-tua, para imam-imam kepala, pengejek, orang yang menghina, orang yang menolak Yesus. Mereka hanya terpaku, merasa diri mereka menang atas perkara ini, saudara. Ketika Yesus disalibkan. Tetapi saudara, ketika kepala perwira mengambil sebuah langkah lebih jauh. Dia mengakui Yesus sebagai anak Allah. Maka mari kita tarik bagian ini lebih dalam lagi, saudara. Menjadi orang-orang yang bukan hanya mengaku secara mulut, secara verbal saja. Tetapi in action. Kita mengakui, saudara, akan salib Kristus itu di dalam tindakan nyata sehari-hari. Saudara, mari pilihan di masa-masa Lent ini menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya menonton, diam di tempat, do nothing, saudara. Tetapi menjadi orang-orang yang berlomba-lomba mengambil langkah iman. Saudara, berlomba-lomba mencatatkan nama saudara untuk menjadi orang yang menyaksikan kasih Tuhan, kedalaman Tuhan, sengsaranya Tuhan, supaya saya dan saudara itu mengalami selamat, sejahtera yang daripada Tuhan. Ada banyak orang-orang saat ini itu hidup dalam penderitaan. Krisis itu berkepanjangan. Kita masuk tahun 2025, banyak orang yang memprediksi tahun ini bukan tahun yang baik-baik saja. Bukan. Tahun ini penuh dengan tantangan. Tahun ini penuh dengan gejolak. Tahun ini penuh dengan pergumulan. Tahun ini akan banyak krisis demi krisis. Saudara, siapa yang bisa untuk memberikan kekuatan untuk terus bisa melangkah menjalani hari-hari ini? Jawabannya ada pada salib Tuhan. Salib Tuhanlah yang memberikan sebuah kemenangan. Bagi dunia, salib itu adalah kekalahan. Tetapi bagi orang percaya, salib itu adalah kekuatan. Salib itu adalah kemenangan. Salib itu adalah pengharapan. Jikalau engkau ingin pasangan hidupmu yang sekarang ini depresi karena mungkin di PHK, mengalami pengharapan dalam Tuhan, bawa dia kepada salib Tuhan. Jika engkau melihat menantumu sekarang ini sedang tertekan oleh karena pekerjaannya begitu merosot, bawa dia semakin dekat kepada salib Tuhan. Saudara, masa Lent, masa Prapaskah, jangan hanya menjadi penonton yang diam atau penonton yang kepo, hanya ingin tahu, atau penonton yang cuek atu tak atu, tidak mau peduli. Tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh ikut terlibat sehingga Tuhan pakai seperti halnya Simon dari Kirene. Dan Tuhan pakai halnya seperti kepala perwira. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagikan itu, saudara-saudara. Bagikan itu. Saudara, pulang dari tempat ini, sebarkan, beritakan bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik, di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini, ada anak Allah Yesus Kristus namanya, yang dengan tuntas menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu masalah dosa. Maka tidak ada lagi masalah-masalah yang jauh lebih besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Allah. Amin. Inilah keyakinan kita. Sebab itu mari kita pergi mengambil langkah iman, menghidupi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang disalibkan, anak Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, anak Allah yang memberikan kekuatan, pengharapan, kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Tundukkan kepala. Masing-masing merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan senyap. Engkau berdoa kepada Tuhan. Mau seperti apakah hidupmu?
menjadi orang yang biasa-biasa saja. Menonton kesengsaraan Tuhan tidak ada relevansinya dengan hidupmu. Atau engkau justru mau menjadi seorang yang bertindak dengan iman. Mengalami perubahan. Engkau mengalami pembaharuan dalam hidupmu. Dan engkau mau dipakai oleh Tuhan membagikan kedalaman, keajaiban, kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Masing-masing berdoa. Aku ada di sana. Aku melihat semuanya. Bukan dari dekat. Aku berdiri di tepi jalan, di antara orang-orang yang menonton. Bahkan aku melihat seorang pria dari Kirene, Simon, dipaksa memikul salibnya juga. Yang membuat aku langsung bersembunyi dengan penuh ketakutan di tengah kerumunan. Sangkaku, mungkin aku selanjutnya yang akan dipaksa memikul salib yang berat itu. Ya, walaupun aku melihat tubuhnya yang lelah, wajahnya yang penuh luka, napasnya yang terengah-engah di bawah beban kayu itu, dan hatiku bahkan bergeliat berkecamuk melihat apa yang ia alami. Tapi aku memilih untuk bersembunyi dan hanya menontonnya, seakan-akan sebuah kejadian yang sayang untuk dilewatkan. Aku melihat mereka membaringkannya di kayu itu. Aku mendengar dentingan logam sebelum paku pertama menghujam. Aku mendengar napasnya yang tertahan. Rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku melihat salib itu perlahan diangkat. Tubuhnya menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendengar orang-orang mempermalukan dan menertawakan sang raja yang aku percaya. Tapi aku tetap diam dan hanya memperhatikannya dari kejauhan. Aku gemetar. Aku ingin berpaling, ingin lari, ingin melupakan semua ini. Tapi aku tak bisa. Aku tetap di sana dan hanya menontonnya. Pada akhirnya, aku melihat ia mengangkat kepalanya. Bibirnya yang pecah-pecah terbuka. Sudah selesai. Aku semakin tak bisa mengendalikan emosiku. Aku langsung menggenggam dadaku dan mengarahkan pandanganku kepada salib itu. Pada satu-satunya pribadi yang tetap diam di tengah semua kekacauan ini. Dia, Yesus. Aku ada di sana. Aku melihat semuanya. Tapi aku tak melakukan apapun. Akulah sang penonton penderitaan Allah di kayu salib. Aku tahu kebenaran. Tapi aku tak melakukan apa-apa. Dan malah menikmatinya dalam kegelisahanku. Aku menyesal. Ya Tuhan, aku menyesal. Ampunilah aku. Pada akhirnya, hanyalah penyesalanlah yang tersisa dalam diriku. Yang hanya menonton Allah di tengah penderitaannya tanpa berbuat apa-apa. Causes me to tremble.
Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami hanya menonton, menjadi penonton di dalam perjalanan iman kami. Ajari kami ya Allah, untuk terlibat lebih dalam, untuk memikul salib-Mu, untuk mengakui Engkau sebagai anak Allah dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk tidak hanya melihat, tetapi juga hidup di dalam pertobatan, hidup dalam perubahan, hidup dalam pembaharuan, hidup dalam ketaatan, hidup membagikan kebesaran, keagungan, cinta kasih-Mu itu kepada banyak orang. Teguhkanlah iman kami di dalam nama Kristus yang sudah mati bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sungguh hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk semua yang baik yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk pengorbanannya bagi kita. Saat ini tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu dapat maju untuk mengisi kotak yang tersedia di depan atau nanti melalui QR yang ada di layar dan yang ada dalam asyar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
setiamu besar selamanya ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan-Mu, untuk semua pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu. Memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mempersembahkan sebagian daripada apa yang kami miliki. Biar Engkau menyucikan dan menguduskannya dan memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja kami GKY BSD. Biar Tuhan memberkati sinode kami. Tuhan memberkati majelis kami. Tuhan memberkati baik di GKY BSD 1 maupun di GKY BSD 2 yang ada di tempat ini. Biarlah melalui pelayanan GKY BSD banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih yang berlimpah dari Yesus Kristus, pertolongan, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun atas kita sekalian, menyertai kita menjadi berkat dimanapun kita berada, menyaksikan Kristus dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Bapak Ibu dapat bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati.